alumni dua, acara akan segera kita mulai. Izinkan saya membacakan regulasi acara terlebih dahulu. Regulasi acara yang pertama, kepada seluruh peserta mencantumkan nama dan TPS angkatannya. Contoh, Brilian Aska TPS 2020. Yang kedua, diharapkan kepada seluruh peserta kamera untuk diaktifkan. Yang ketiga, kepada seluruh peserta audio wajib dinonaktifkan. Yang keempat, bagi peserta acara yang ingin bertanya, silahkan ketik nama lengkap dan TPS angkatan di kolom chat Zoom. Yang kelima, moderator akan mempersilahkan penanya di kolom chat teratas bertanya secara langsung melalui audio. Dan yang terakhir, apabila tidak memungkinkan untuk bertanya secara langsung, penanya dapat mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom. Mohon perhatian, acara akan segera kita mulai. Yang terhormat, Bapak Dr. Asep Yunta Dharma, STMT, selaku Dekan Vokasi ITSB. Yang terhormat, Bang Aveleri Tegar Wirangga Abdullah, ST, selaku narasumber pada malam hari ini, serta seluruh peserta Bincang Alumni Season 2 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat berkumpul kembali di acara Bincang Alumni Season 2 yang bertemakan memetik inspirasi positif alumni untuk memacu persiapan diri dalam menghadapi dunia kerja. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Brilian Aska Abdillah dari TPS 2020 selaku moderator acara Bincang Alumni Season 2 pada malam hari ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua, memutar lagu Indonesia Raya dan Mars Simpenas. Yang ketiga, acara inti, yaitu bincang alumni dan Q&A. Yang keempat, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutupan serta foto bersama. Baiklah, kita langsung saja kita memasuki acara yang kedua, yaitu memutar lagu Indonesia Raya dan Mars Simpenas kepada seluruh peserta untuk menghidupkan fitur videonya dan menonaktifkan audionya. Pada operator dipersilakan.
Ya, terima kasih kepada operator. Baiklah, kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti pada malam hari ini, yaitu bincang alumni dan Q&A. Ya, untuk sebagai narasumber pada malam hari ini yaitu Bang Aveleri Tegar Wirangga Abdullah ST. Assalamualaikum Bang Avel. Waalaikumsalam. Nggak usah panjang-panjang, Avel aja. Bang Avel aja ya Bang, biar lebih manggilnya ya. Durasi. Iya. Bagaimana kabarnya sekarang Bang? Kabarnya alhamdulillah baik. Minggu ini sedang persiapan RSPO, besok audit besok pagi. Minta doanya semoga lancar. Amin. Semoga lancar Bang. Baiklah Bang, untuk memulai acara pada malam hari ini, bolehlah Bang Avel ini untuk menyampaikan profil singkatnya terlebih dahulu Bang, agar para peserta ini lebih kenal dengan Bang Avel itu Bang. Ya. Oke, perkenalkan saya Avel, asal Jakarta, masuk TPS 2012, lulus 2015, penempatan di Talang Duku Balking, Jambi, selama 2015 sampai 2019. 2019 mutasi ke Sungai Bengkalmil di SP Officer sampai sekarang. Gitu dia. Oke. Bang, berarti ada orang Jambi nggak sekarang nih angkatan ini? Gusti. Selain Gusti siapa lagi? Ada ini kayaknya Bang dari TPS 2020 ada ini. Yang Hamam Mujabir dari Jambi. Iya, mana cara yang dari Jambi ini? Saya dari Jambi Bang, Ali Imrani. Bisa. Wah. Sinyal nggak bagus Bang. Jambinya mana? Muara Jambi Bang. Muara Jambinya mana? Muara Jambi itu luas. Kumpe Ulu. Oh Kumpe. Oh dulu kan aku di Talang Duku. Oh dekat tuh Bang. Ya KDA. Oh iya. Lanjut. Ya Bang, mau nanya ini kalau Abang ini kerjanya di bagian itu ya Bang, itu bisa dijelaskan itu bagiannya ngapain aja kerjanya begitu Bang? SPO ya. Ya. Jadi SPO itu yang bertanggung jawab PIC di pabrik untuk memegang pertama lingkungan, kedua K3, ketiga legal, itu berapa tiga? Lingkungan, ketiga legal. Keempat tentang kesehatan, keselamatan kerja, K3 itu. Tiga itulah yang poin utamanya. Terus juga kita megang sertifikasi, yang dimana sertifikasi itu RSPO, ISPO, ISCC, SMK 3, proper. Tuh. Oh, berarti banyak betul tanggung jawab Abang ini ya Bang? Ya, kalau SPO memang itu semuanya. Pegang semua. Kalau sebelumnya di bulking, karena kita SPO juga itu pegang operasional juga. Jadi di bulking kita ada sertifikasi, kita pegang operasional juga. Sama sih, di bulking maupun di pabrik, SPO memang tugasnya banyak. Harus bisa bagi waktu. Begitu. Berarti Abang ini dulu juga pernah bagian megang mesin-mesin pabrik dulu juga Bang? Juga pernah begitu? Mesin itu di bulking dulu.
Di bulking itu kan kita ada 2 shift ya. 2 shift ini pertama asisten operasional saja. Nah, yang kedua adalah asisten operasional plus SPO bulking gitu. Disitulah megang mesinnya. Ada boiler, ada pompa pengapalan, pompa unloading. Lulusan TPS banyak yang di SPO ya. Lumayan Pak, banyak Pak. Kita juga ada grup sendiri Pak, khusus Oh gitu? SPO. Oh, mantap. Paguyuban SPO. Kalau di Lampung, kita dua-duanya SPO, Sungai Merah dan Sungai Buaya. Dua-duanya SPO pabrik tuh dari ITSB. Ya. Di Bangka juga ada. Ya. Kayaknya hampir semua kita SPO Pak. Ya. Nggak semua sih, tapi banyak. Banyak. Wah, sebelah ngambil guys. Ini. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan tadi? Oh. Kalau ada yang ingin bertanya silakan ketik di kolom chat Zoom ya. Nih ada Doli nih nanya sertifikasi di bulking sama dengan mill. Ya, jadi kita kan ada yang namanya supply chain. Dari sawit kita ini dari kebun ke pabrik ke bulking selanjutnya atau refinery itu semuanya harus disertifikasi. Kalau misalnya ISCC ya dari kebun sampai ke pengolahannya sampai ke jadi minyak itu ISCC semua. Salah satu nggak dapat ISCC ya semuanya nggak bisa jualan ISCC. Jadi semuanya harus punya ISCC. Begitu juga RSPO. Begitu juga ISPO. Ya nggak ada mungkin proper. Proper hanya ada di pabrik. SMK 3 juga di pabrik. Kalau di bulking belum. Pak, sini aja, sini enak. Ini lagi apa? Seminar kan online. Itu pertanyaan di kolom chat. Oh, iya Bang. Oh ya Bang ya. Mau nanya lagi nih Bang, keseharian Bang Afel ini apa aja ya Bang gitu Bang? Keseharian kita lingkaran pagi setengah 7 lingkaran pagi, terus di SPO pabrik itu megang kompon, megang cleaning. Jadi yang bertanggung jawab juga kepada kebersihan pabrik, parit-parit, nah itu kita bagi job anggota. Bagi job anggota, terus kita lanjut ngerjain SPO. Berarti punya banyak anggota gitu ya Bang? Kalau sekarang anggota aktifnya sekarang tinggal 5. Sebelumnya berapa Bang? Sebelumnya ada 3 ibu-ibu, terus ada yang sudah pindah ke jadi operator, itu ada 1, 2, 3. Berarti ada 6 tambah 5, 11. Sebelumnya 11. Jadi kalau di pabrik itu, untuk pegawai-pegawai baru itu masuk kompon dulu. Kompon itu tugasnya bersih-bersih, ngorek parit, ataupun ngecat, itu di kompon. Ataupun ada karyawan-karyawan yang dalam tanda kutip bandel, dimutasikan ke kompon. Itu. Jadi SPO yang megang itu semua. Ya, berarti kerjanya itu setiap hari gitu ya Bang? Ada liburnya nggak Bang kalau sebagai SPO itu Bang? SPO liburnya hari Minggu, pabrik tuh hari Minggu libur. Oh gitu ya. Berarti kalau liburan gitu Abang biasanya kesehariannya ngapain itu kalau mengisi waktu libur itu Bang? Mengisi waktu libur ini tergantung kita penempatan di mana. Kalau di Sungai Bengkal ini kita ke depan itu 1 jam, itu udah dapat Alfamart, Indomart, sate ayam, mie ayam. Pokoknya kalau di kebun itu hiburannya makan. Kalau di Langling itu dekat Bangko itu lumayan kota. Ada juga pabrik yang sampai 3 jam baru dapat jalan aspal, ada juga. Tergantung di mana rezekinya masing-masing. Berarti doyan makan juga Bang Apel ini. Ya karena cuma makan aja hiburan. Dan juga sinyal. Sinyal itu rezeki-rezekian juga. Kalau di Sungai Bengkal ini lancar, mau Netflix, mau apa. Kayak inilah kita bisa nge-zoom kan.
Karena towernya ada di sini gitu, dekat. Kalau di Langling harus pakai WiFi, di Plakar harus pakai WiFi. Oh gitu ya Bang. Berarti Abang ini udah dimutasi berapa kali gitu Bang? Ini baru yang pertama. Sebelumnya kan di Baking, di Pelabuhan, sekarang di Sungai Bengkal. Ada niatan mau pindah lagi nggak Bang? Untuk ke Kalau niatan udah nego-nego, minta ditarik ke HO di di pabrik. Jakarta. Jadi yang kita kan kalau mau audit kan ada tim dari Jakarta nih yang megang seluruh Sinarmas supportnya. Nah, mintanya ditarik ke sana gitu. Tapi ya belum tahu kan, tergantung pimpinan. Oh, Selama masih di sini ya jalani aja. masih betah berarti ya Bang? Masih betah, berat badan udah naik 10 kilo di sini. Kalau Yang paling susah apa atau misalkan tantangan yang paling besar di SPO itu apa tuh? Tantangannya membagi waktu, Pak. Jadi kayak sekarang nih, kita mau RSPO ISPO, itu ada 206 checklist yang harus kita isi gitu, Pak. Itu semua harus ada, harus update, harus sesuai. Itu checklistnya itu kegiatan-kegiatan kita kayak training karyawan terkait RSPO, terus juga terkait LB3, kebijakan kode etik, MSDS. Itu semua dalam 1 tahun ini kita udah programkan, Pak. Bulan Oktober kita training ini karyawan, bulan September training ini didokumentasikan, nanti saat audit itu dicek. Ngecek kebenarannya, nanti auditor akan interview ke karyawan tersebut. Bener nggak ini sudah diajarin? Tanggung jawabnya ke siapa? Ke manajer atau ke KTU? Tanggung jawab ke manajer. Manajer. Bedanya dengan KTU apa tuh? Kalau KTU dia fokus ke administrasi, Pak. Jadi tentang gaji karyawan, tentang timbangan pabrik, tentang absensi, biaya-biaya pabrik. Tapi di RSPO bukan banyak administrasinya juga kan ya? Lebih banyak ke dokumen lingkungan sih, Pak. Dokumen lingkungan. Iya. Berarti kalau pabriknya sudah punya ISO malah lebih banyak lagi mungkin kerjaannya ya? Ya, SPO juga yang megang, Pak. Tapi di kita yang ISO ini, yang saya tahu baru Padang Halaban sama Langga Payung aja di Medan. Yang ISO ya. Yang lain RSPO ISPO, ISCC, SMK 3, proper. Oke. Silahkan dilanjutkan. Siapa yang mau nanya lagi? Iya, ini sepertinya pada bingung ini. Bingung mau nanya SPO apa itu. Masih bingung nih SPO. BAMM tuh ada Putut tuh. Putut juga SPO di Bangka. Oh. Ini Bang. Biasanya kita di grup SPO tuh sharing-sharing. Misalnya ini ada MSDS baru, sharing. Tahu MSDS nggak? Enggak, Bang. Ngomong tadi apa itu MSDS. Jadi material safety data sheet. Di pabrik itu ada bahan kimia, contohnya bahan kimia untuk boiler. Nah, bahan kimia untuk boiler itu harus ada keterangannya dia itu berbahayanya tuh dalam apakah dia korosif, apakah dia beracun, apakah dia cairan mudah terbakar, itu ada namanya, ada datanya. Namanya material safety data sheet, lembar data keselamatan. Nanti kalau misalnya barang itu terminum misalnya, apa yang harus dilakukan? MSDS. Siapa lagi alumni ini yang hadir? Alumni yang hadir, tadi sih udah saya share di grup ini, Pak, di grup staff. Alhamdulillah nih, kalau pada hadir nih bisa rame nih. Iya, Pak. Jadi di TPS ini, Pak. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Iya, Aprizal. Oh, Aprizal ya. Aprizal orang Jambi juga, Pak, Sarulangun.
Dari Jambi, Pak. Di Tengah. Suaranya putus-putus. Di sini. Mungkin jaringan susah itu, Bang. Iya itu dia yang balik lagi ke yang tadi saya bilang rezeki. Iya. Ada yang dulu tuh ada di mana Adil itu ya. Dia harus ke atas tangki dulu untuk dapat sinyal. Di rumah nggak ada sinyal. Ke pabrik Kena ngambil. Ada yang harus naik ke atas bukit dulu baru dapat sinyal. Gitu. Bang Hafil kena ngambil nggak gitu lagi, Bang. Udah Iya. aman. Ya, Bang, Apa? suka dukanya kerja di atau di bagian ini SPO ini apa, Bang? Suka dukanya, sukanya kita fresh, fresh. Kita tuh banyak ngobrol, banyak sosialisasi, baik itu ke karyawan, baik itu ke tamu, ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup, ke Dinas Tenaga Kerja, ke Disbun, Dinas Perkebunan, itu pokoknya kalau ada kunjungan ke pabrik, kita disodorin yang ketemu dulu. Gitu. Dinas kemarin terakhir kunjungan Dinas ESDM tentang SLO. Berarti garda terdepan gitu ya? Garda terdepan untuk tamu-tamu kedinasan. Untuk dukanya, Bang, gitu? Dukanya kita menjadi, bukan duka sih, tapi keuntungan juga. Jadi kita ini jadi Superman atau Superman. Misalnya asisten proses cuti, nah SPO yang masuk ke situ. Misalnya maintenance cuti, SPO masuk ke situ. Asisten lab cuti, SPO masuk ke situ. Tapi kalau SPO-nya cuti, ya nggak ada yang gantiin. Berarti bisa masuk kemana-mana gitu kalau Ya. SPO, ya, Bang? SPO masuk kemana aja bisa. Oh iya. Ya, ini ada yang bertanya dari Bang David Paujan dari TPS 2019. Silakan Bang Paujan. Makasih. Selamat malam, Bang. Bang Apel. Malam David. Kalau mau bertanya, Bang, untuk asisten SPO itu membawahi karyawan nggak sih, Bang? Maksudnya, setahu saya kan kalau SPO tuh ngurusin masalah kayak administrasi gitu. Nah, kalaupun ada karyawan tuh, karyawannya spesifik buat SPO atau keseluruhan gitu, Bang? Membawahi karyawan secara spesifik SPO nggak gitu? Kalau dulu itu kita punya Krani SPO dulu. Sekarang Krani SPO sudah dihapuskan. Jadi sekarang kita megang anggota itu namanya kompon atau anggota cleaning. Yang tugasnya ya kita yang nentuin supaya dia satu pertama misalnya pembersihan parit, ngecat pabrik, atau gali mana, atau angkat pompa di mana, atau regen bahan kimia, itu kita tentukan. Tapi nggak semua pabrik masih ada kompon. Kalau di Sungai Bengkal masih ada kompon. Jadi untuk sekarang itu adanya apa tuh? Ya sekarang adanya kompon. Kompon ya. Kompon. Nah itu buat abang menghandle karyawan itu gimana, Bang? Menghandle karyawannya ya. Maksudnya untuk mengaturnya gitu. Ya, jadi kayak ini punya kompon itu ada yang udah 50 tahun, sama kemarin ada yang masih 20 tahun. Itu treatmentnya beda-beda. Kita harus kenal dulu mereka ini tipenya seperti apa. Ada yang cuma kamu kerjain ini, jalan sendiri, ada yang kamu kerjain ini, terus kita contohin dulu, ini. Kita tungguin dia kerja, kalau udah jalan baru kita tinggal. Beda-beda, tiap orang tuh treatmentnya beda-beda. Tanya mungkin ada yang bandel enggak gitu. Ya, kalau di Bandung. Yang bandel ada. Yang bandel ada. Mana menghadapi karyawan bandel. Menghadapi itu ya, yang mau ditanya itu ya. Tarik ulur. Jangan kita tarik terus, jangan kita ulur terus. Kita deketi, kita kasih kerjaan.
Belum jalan, kita ngobrol lagi, kenapa nih belum jalan, salahnya di mana. Udah misalnya, Pak, saya gini-gini, Pak, alat saya, Pak, saya apa. Ya kita, oke, kalau gini, nanti gini aja, gitu. Masih belum jalan juga, ya jalan nih SP1, SP2, SP3, PHK. Karena kita pemberi kerja di sini, ya tetap harus ada treatmentnya dulu sebelum kita ke SP itu. Kita ngasih pengarahan dulu. Kira-kira itu ada berapa karyawan, Bang? Kompon itu? Kompon tiap pabrik beda-beda. Kalau di sini sekarang tinggal dua kompon, yang anggota cleaning 3. Kompon itu karyawan, kalau cleaning itu pihak ketiga. Jadi pakai SPK, pihak ketiga untuk pembersihan perumahan dan pabrik. Oh iya, kita ini SPO nggak hanya sebatas pabrik ya, kita juga ngurus perumahan karyawan. Misalnya, di perumahan nggak boleh bakar sampah. Kita yang pasang amarannya, kita yang treatment ibu-ibunya, kita kumpulkan. Kenapa nggak boleh bakar sampah? Gimana sih sampah organik dan non-organik? Kita kumpulkan juga untuk komite gender. Di situ adalah wadah terkait pelecehan seksual. Tuh. Jadi aktif di pabrik, aktif di perumahan. Kalau di pabrik, kita tiap hari pasti kalau SPO, ada aja karyawan yang APD-nya rusak. Itu yang pesan kita. Kalau di perumahan, ada yang rumahnya rusak, itu laporan ke kita. Sebagai penampung keluh kesah. Di pabrik maupun di perumahan. Kalau asisten SPO itu termasuk ke ini nggak sih, Bu? Apa, ngurusin limbah-limbah gitu? Ya, betul. Limbah. Limbah yang dihasilkan pabrik itu ada kaleng cat bekas. Kaleng cat itu kita nggak boleh buang sembarangan. Kita masukin TPS B3. Ada filter bekas. Ada karung-karung bekas karbonat. Ada oli bekas. Ada aki bekas. Lampu TL bekas. Botol tinta bekas. Nah, semuanya masuk tuh. Kalau misalnya ada audit keliling pabrik, ada ketemu satu aja kaleng cat bekas di luar TPS, itu jadi temuan. Gitu. Makanya untuk membuat sistem itu berjalan, ya kita training karyawannya, kita training sistemnya. Sistemnya gimana? Kalau misalnya habis ngecat, karyawan harus sudah otomatis naruh ke TPS. Sistem yang harus kita bangun kalau di pabrik. Tapi ya nggak cuma sekali 2 kali. Kalau kata Pak Erwin harus 2000 kali dikasih tahu baru mereka otomatis bekerja. Gitu. Terus mau nanya yang lain juga, Bang. Yang kalau asisten SPO itu ngambil data emisi nggak sih, Bang? Ya, Emisi ngambil dari pabrik. data emisi kita ini kalau untuk udara, tanah, air. Kalau tanah itu yang tanah itu kebun setahun sekali. Kalau untuk 6 bulan sekali kita udara, emisi udara genset, boiler, tungku bakar, sama air. Sama ada getaran, ada kebisingan, ada kebauan, banyak. Itu nanti kalau udah terjun ke SPO, ya akan jalan aja gitu. Mungkin kalau belum terjun, kayak apa ya. Itu ngambil sampel emisi itu gimana, Bang? Ngambil Maksudnya sampel ngambil emisi data. itu kita pihak ketiga. Pihak ketiga, misalnya contoh emisi boiler. Ya udah boiler operasional, nanti yang pihak ketiga itu naik ke atas, nanti dia pakai alat dimasukkan ke lubang sampel, dimasukkan, itu keluar hasilnya langsung, CO-nya berapa, NO-nya berapa. Yang biasa kita bermasalah itu di genset. Genset itu karbonnya tinggi, sedangkan kita nggak boleh lebih dari 1000. Gimana caranya? Caranya biasa kita pakai biosolar, ini kita pakai Nextlight pas pengujian.
Jadi bagus gitu. Ibaratnya motor biasa kasih premium, ini dikasih pertamax. Kan gas buangnya lebih bagus. Gitu sih. Kalau itu emisi per stasiun ada nggak sih Bang maksudnya? Kalau per stasiun. Emisi itu apa? Emisi udara. Ya. Udara itu yang dikeluarkan mesin. Itu kalau berarti di engine room ada genset, di boiler ada hasil pembakaran boiler, di tungku bakar ada hasil pembakaran janjang kosong, emisi. Ada juga emisi udara kebisingan. Kita kan nggak boleh lebih dari, nggak bagus kalau udah lebih dari 85 desibel. Nanti ada alatnya tuh, kebisingannya berapa. Yang tinggi itu harus pakai earmuff setiap karyawan. Jadi bukan earplug, kalau earplug kan yang kecil tuh masuk. Kalau lebih dari 85 desibel itu pakai yang earmuff, yang kayak headphone gitu. Itu diuji di kamar mesin, di turbin, di nut kernel. Kebisingan tinggi. Ya, kita menjelaskan ke karyawan kenapa mereka penting memakai itu. Karena nggak cuma setahun 2 tahun, nanti kalau sudah 20 tahun, 30 tahun kerja, udah mulai mereka susah, dipanggil susah, karena kebisingan. Efeknya nggak langsung. Itu namanya PAK, penyakit akibat kerja. Gitu, emisi. Itu diambil datanya berapa kali sekali? Berapa kali? Dalam berapa kali? 6 bulan sekali, yang ambil pihak ketiga. Nanti datanya buat perusahaan kan Bang? Keluar datanya itu kita laporkan di proper. Proper itu setahun sekali dari Dinas Lingkungan Hidup. Cukup Bang, makasih Bang. Oke. Ya, ini terima kasih Bang David Ojan. Ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Andika Yuda dari TPS 2020. Silakan Saudara Andika. Selamat malam Bang Afel. Malam. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on kamera karena jaringannya agak susah, nanti takutnya putus-putus. Rezeki. Iya, Bang. Sebelumnya saya menyampaikan salam hormat dari Bang Bagas, Abang Ketua Himpenas, untuk Bang Afel, Bapak Asep, abang-abang alumni dan teman-teman semua. Dan mohon maaf belum bisa hadir karena Bang Bagas sedang dalam perjalanan. Sip. Untuk pertanyaan saya, Bang Afel ini kan dulu sambil kuliah ya Bang, bisa diceritakan Bang, mungkin teman-teman ada yang mau mengikuti jejak Bang Afel untuk melanjutkan Bang. Ya, itu balik lagi ke konsep rezeki. Kenapa rezeki? Karena penempatan saya di Talang Duku Balking itu di kota Jambi. Jadi dulu saya penempatan pertama di kota. Ke Balkingnya setengah jam kan, jadi saya tinggalnya di kota. Di situ pertama saya cari informasi, ada nggak sih untuk melanjutkan dari TPS ke mesin. Ternyata ada. Yang kedua itu kelasnya pagi apa kelas karyawan, ternyata ada kelas karyawan, itu kuliahnya malam. Yang ketiga, saya tanya dulu nih ke kampusnya, bisa nggak saya lanjut di sini? Saya ngasih ada data apa namanya itu, ijazah. Data ini saya udah ngambil mata kuliah ini. Oh ternyata bisa nih lanjut di sini. Oke, terus saya izin ke Pak Manajer. Pak Manajer, Pak saya mau kuliahnya malam. Nanti kalau saya masuk malam, ya saya nggak kuliah. Dan kampus mengokekan itu. Dari Pak Manajer setuju, di email ke Pak VPM. Pak VPM setuju, email ke HRD, oke, asal tidak mengganggu jam kerja silahkan gitu. Jadi udah dari perusahaan sudah oke, kampusnya oke, kuliah deh. Kalau masuk pagi kelas karyawan ya Bang? Iya gitu. Transkrip. Kelas karyawan ya Bang berarti? Ya, kelas karyawan. Karena dulu kan belum ada kelas-kelas online kayak sekarang kan. Sekarang kan banyak banget nih online nih. Online. Si Gana infonya berarti ekstensi ya Bang? Ya, melanjutkan dari 3 ke S1. Kan kita bisa 80% dari matkul kita kan teknik mesin, jadi melanjutkan teknik mesin.
Berarti dari pihak perusahaan sendiri juga boleh asal tidak mengganggu itunya ya, Ya. Bang. Jam Ya. kerjanya gitu ya, Bang. Betul. Jadi kalau saya kuliah dulu itu kelasnya itu mulai jam 7 malam. Jadi kerja dari waktu itu balik jam 8, jam 6 pulang, jam 7 kuliah, jam 11 baru selesai. Besok begitu lagi. Berapa tahun ya, Bang, kalau untuk ekstensi itu, Bang? Kemarin itu 1,5 sampai Oh, 2 1,5 karena tahun. Tapi ya balik lagi ke konsep. Bang. Kalau sekarang mungkin Ke karena rezeki, online ya, ya Iya, Bang. coba aja cari ada nggak yang online. Iya, Bang. Terima kasih ya, Bang Afel. Oke. Itu dulu, Bang. Ya, ini tambahan informasi ya. Kita TPS juga sedang mencoba menyusun rencana untuk nanti upgrade menjadi sarjana terapan. Jadi bagi alumni ataupun misalkan juga bagi yang sekarang sedang studi nanti suatu saat ingin melanjutkan itu bisa langsung gitu ya. Bisa langsung menjadi sarjana terapan. 4 berarti. Online, Pak? Ya, nah itu. Kita sedang desain sedemikian rupa itu nanti sisanya itu bisa online gitu. Yang ekstensinya. Sehingga nanti kan ada kesempatan bagi alumni yang sudah tersebar di berbagai tempat itu juga bisa mengikuti program ini. Alhamdulillah, Pak Sayer. Itu mungkin informasinya tambahannya. Nah, berarti gitu ada kesempatan gitu bagi yang ingin menyambungkan. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bang Septian Ramajodi dari TPS 2019. Izin bertanya, Bang, apakah di semua pabrik ada SPO officer? Apa yang membedakan pabrik yang ada SPO officer dan yang enggak? Dan kenapa Abang bisa menjadi SPO officer? Terima kasih. Yang kami tahu itu semua pabrik ada SPO. Kalau pabrik yang belum ada SPO berarti pabriknya belum sertifikasi. Ataupun ada yang double job. Dia SK-nya asisten lab, tapi dia megang SPO juga. Sebenarnya itu nggak boleh, karena kan double job kan. Cuma karena mungkin pabriknya belum sertifikasi, ya jadi dia double job gitu. Yang membedakan adalah kalau pabrik yang nggak ada SPO berarti nggak ada sertifikasinya. Dan kenapa saya bisa menjadi SPO? Ya sejak awal sudah di bulking sudah SPO kan, di pabrik lanjut ke SPO. Tapi kalau misalnya pimpinan mutasi suruh jadi asisten proses, ya ikut aja. Berarti siap gitu ya Bang untuk ditempatkan di mana aja siap. Ya Bang. Tambahan pertanyaan, ada persyaratan khusus nggak untuk jadi asisten SPO itu? Kalau persyaratan khususnya nggak ada, Pak. Nggak, misalkan harus punya sertifikat K3, misalkan enggak? Itu dari perusahaan, Pak. Berarti setelah nanti dari SPO baru diminta. Ya, biasanya setiap tahun kita ada training AK3 umum kan, Pak. Ya itu nanti diikutkan gitu, Pak. Yang belum AK3. Itu kalau yang trainingnya sendiri in-house training atau kita dikirim ke luar? Kalau sebelum COVID, Pak, untuk K3. Trainingnya di Jakarta, Pak. Jadi dari pabrik ya dikirim kita untuk training AK3 kan, Pak. Kalau kemarin yang terakhir ini online, Pak. AK3 umum online. Itu sertifikatnya di ini BNSP enggak? Dari BNSP bukan sertifikatnya? Dari tenaga kerja, Pak. Ya, berarti udah ada BNSP-nya ya. Ya, silakan yang lain. Ini Aprijal.
pengantin baru ya, Aprijal ini, Bang Aprijal ini. Pengantin baru, Pak. Pengantin baru. Betul Pak, ini enggak Pak. Di chat aja. Jarot, di chat aja Jarot. Sinyalnya jelek. Oke. Pengantin baru dan pengusaha juga katanya ya. Bang, saya ingin bertanya Bang, itu kan ada pembersihan pabrik tadi, tugas dari itu dilakukan itu berapa kali dalam setahun gitu, atau setiap bulan atau gimana gitu Bang? Ya setiap hari. Oh. Karena kan nggak mungkin kita gaji karyawan tapi dia nggak kerja kan gitu. Ya kita jobkan dia, apa buang sampah perumahan, apa buang sampah pabrik, apa ngorek parit. Parit kan sekeliling pabrik tuh parit semua. Misalnya hari ini targetnya parit besar ini selesai dikorek gitu. Ataupun rumput pinggir aspal, rumput, ataupun banyak sih kompon itu, karena dia nggak ada plotnya. Misalnya asisten operator kernel ya kerjanya di kernel aja, operator press ya kerjanya di press. Kalau kompon kan umum dia, jadi keliling pabrik perumahan tergantung kita programkan kerjanya gitu. Berarti itu setiap hari gitu ya Bang, pembersihan gitu ya Bang? Ya. Berarti mulai dari pagi sampai sore gitu Bang? Ya. Jam kerja 7.12, istirahat 2 jam, mulai lagi jam 14 sampai 16. Jadi kita ngatur job pagi ini, nanti job siang ini. Siang kan cuma 2 jam, jadi jobnya kita yang ini aja, yang nggak makan waktu lama. Berarti itu kalau untuk pembersihan yang di parit itu menggunakan alat berat atau masih manual gitu Bang? Manual. Oh. Ya. Jadi kita anak muda, anak baru kan, tiba-tiba nyuruh orang tua. Itu gimana Bang kalau kita nyuruh orang tua gitu kan, ada yang anggota yang lebih tua gitu, gimana? Intinya kita sopan santun, kita jangan langsung manggil nama gitu. Kecuali udah kenal atau nama panggilan. Nanti seiring berjalannya waktu kita udah akrab dengan treatment yang kita berikan, ya udah enak gitu. Kalau treatment saya kadang saya ajak makan, habis kerja berat nih, ayo kita makan di sini. Makan ya, baik lagi emang di pabrik itu hiburannya makan. Atau malam minggu kita ajak keluar, atau biasanya lebaran saya ajak semuanya ke rumah makan kita gitu. Karena hiburannya memang makan. Ya. Berarti harus lebih sopan gitu ya Bang, intinya begitu ya Bang? Ya, tapi kalau misalnya ya kita tarik ulur lah, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ini Bang, satu lagi saya ingin bertanya, Abang kan bukan asli penduduk situ kan Bang, ini cara adaptasi Abang dengan lingkungan sekitar itu gimana gitu, dengan budayanya atau apanya gitu Bang? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita bisa pandai membaca adat istiadat di sini itu seperti apa. Ada orang yang makan dulu baru kerja. Ada orang yang memang langsung kerjain cepat biar dia cepat istirahat. Yang jelas kita jangan nggak sopan di kampung orang gitu. Jangan meninggalkan mantan gitu, misalnya di kampung orang. Jangan. Ini kan Bang, kalau di pabrik-pabrik itu kan itu ada yang demo-demo untuk di pabrik tempat Abang bekerja ini, sering terjadi demo nggak Bang itu Bang? Demo itu kita terakhir 3 bulan lalu mungkin ya. Karena kita ada pengurangan tenaga pihak ketiga, ditutup pabriknya. Tapi sebelum itu kan kita nggak langsung kurangin orang, kita pendekatan dulu. Pendekatannya gimana? Pak manajer langsung jumpai bosnya, ngasih tahu ini kita mau pengurangan.
Terus ternyata nggak diterima, ditutup, ya kita panggil Polres. Polres datang, dijumpai, ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya tetap jalan keputusan pabrik. Jadi mau nggak mau karyawan itu harus tetap di. Sebenarnya kalau yang begitu-gitu oknum aja sih, nggak seluruhnya, oknum aja. Ya, ya. Ini ada yang bertanya lagi nih Bang, dari Amala Rido TPS 2020. Ya, dari Saudara Amala disilahkan. Maaf sebelumnya tadi baru pengen nanya, ternyata udah ditanya duluan sama Pak Moderator mengenai kan boleh deh ya. Sebelumnya saya juga sama Bang ya, kenalin dulu, nama saya Marido, saya asal dari Bogor Bang. Jujur sebelumnya saya itu masih sangat awam gitu sama yang namanya pabrik kelapa sawit. Jujur aja nih Bang, saya pertama kali ngeliat sawit itu bulan Oktober kemarin. Itu pas saya main ke Puncak Bogor, itu kan ada apa namanya truk kelapa sawit yang lewat gitu. Itu baru pertama kali Bang. Dan saya pengen nanya tadi kan yang udah ditanyain Ama. Mungkin pengen lebih jelasnya lah gitu Bang ya. Mengenai gimana Abang cara proses beradaptasinya gitu saat Abang menginjakan kaki. Kemudian pesan untuk kami yang semisalnya sebagai warga Jabodetabek sama Bang Pram juga yang gitu yang belum pernah menginjakan kaki ke pabrik kelapa sawit gitu Bang. Gitu aja Bang. Oke. Jadi sebelumnya saya pun orang Jakarta. Nggak tahu. Nah itu Bang. Ya saat kita pertama datang yang jelas tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ke semua orang. Kenalannya ya beda-beda tiap pabrik. Ada yang di kawani staff, ke karyawannya lingkaran pagi dikenalin. Ada yang dilepas, suruh jalan sendiri, kenalan. Nanti kenal-kenalan, nanti yang penting kita ikut misalnya saat lingkaran pagi, workshop tuh lingkaran pagi biasanya. Dan proses, ya kita ikut aja gitu, nanti dikenalin. Nanti kenalin satu-satu, karena kalau di SPO terutama kan, karyawan tuh semua pasti kenal kita. Kenapa? Karena mereka minta APD-nya ke kita. Pak, sepatu saya udah bocor nih Pak, ukuran 40 Pak ya. Oke, dia pesan dulu. Gitu. Jadi nanti tiap orang perjalanannya beda-beda. Tapi tipsnya adalah tetap jaga sopan santun saat masuk ke lingkungan baru. Jangan petatang petenteng. Jangan banyak gaya intinya Bang ya. Jangan banyak gaya. Kita sok dekat enggak juga. Kita sok kenal enggak juga, tapi ya kita datang, kita kenalan, kita baca ini tuh orang-orang di sini maunya seperti apa. Oke Bang, mungkin segitu aja sih yang pengen saya tanyain dulu. Nanti mungkin bakal ada pertanyaan lagi. Pasti akan seiring berjalannya waktu itu akan bisa kok. Oke Bang, siap. Baik, terima kasih Bang atas sarannya Bang dan masukannya Bang. Oke. Berarti dulu Bang kalau pertama kali dipindahkan ke Jambi itu ada rasa takut nggak Bang? Rasa takut nggak ada sih. Itu pertama pertama ngelihat sawit, kebun sawit itu kan kita masuk 2012. 2013 itu kita ada PKL dulu 2 bulan. Itu langsung ke Langga Payung. Disitulah pertama ngelihat sawit, disitulah pertama masuk pabrik, ngelihat semua orang kok pakai helm kuning, rame-rame bajunya sama gitu kan. Terus ya udah di situ baru mulai merasakan dinamika pabrik sawit tuh ya seperti ini. Orang karyawan tuh setiap hari melakukan pekerjaan yang sama, gimana supaya mereka nggak meleng, nggak jenuh. Tuh. Oh, Bang, satu lagi nih, teman saya pengen nanya nih dari Rifki Zamzami, dia katanya nggak bisa apa sih ini dari tadi keluar masuk mulu katanya. Dia nitip pertanyaan, kalau Abang sendiri itu waktu datang di pabrik kelapa sawit itu pengen nggak sih Bang ada perasaan untuk pulang gitu? Kalau pribadi itu dulu memang pengen kerja lapangan. Karena waktu SMA kan macet Jakarta nih. Nggak bisa nih hidup di Jakarta nih macet. Habis waktu, ya udah deh cari aja kerja di luar di lapangan gitu.
dapatlah di sawit ini sesuai dengan keinginan masa dulu. Oh, jadi emang udah rencana dari dulunya Bang ya? Ya, memang pengen kerja di lapangan. Seperti itu. Oke, baik Bang. Terima kasih. Ya. Ya Bang, ini ada pertanyaan lagi Bang dari Bang David Pojan, TPS 2019. Silakan Bang David Pojan. Ya Bang, mau nanya lagi Bang. Oke, lanjut. Ini tadi kan asisten SPO kan tadi tuh kayak ada sertifikasi K3 gitu ya. Nah itu Ya. apa cuman SPO apa maksudnya? Apa buat asisten SPO aja apa semuanya gitu? Atau kalau buat asisten SPO berarti tugasnya tentang K3 juga gitu? Ya, memang kita PIC K3, PIC lingkungan, PIC legal. Contohnya tadi yang B3, limbah. Limbah B3. Limbah B3 itu bangunannya saja itu ada izinnya. Ada persyaratannya, contoh ada papan namanya, titik koordinat, simbolnya, yaitu tugas SPO semua. Izinnya ini masih berlaku apa enggak? Nanti kita list nih, semua izin di pabrik kita list. Kalau misalnya sudah ada yang mau mati, kita urus izinnya. Itu. Kalau untuk sertifikasi kita, itu enggak cuma AK3 aja. Nanti kita juga ngurus sertifikasi karyawan. Kayak misalnya operator pesawat uap, itu kita ngurus izinnya juga, ngurus masih berlaku apa enggak. Di pabrik tuh operator karyawan itu semuanya ada sertifikat semua. Yang bawa alat berat itu ada sertifikatnya juga. Enggak hanya stafnya, tapi karyawannya pun ada sertifikasinya juga. Ada sertifikat lisensi. Ada SIM-nya ibaratnya. Kalau yang asisten lain berarti nggak ada buat sertifikasi K3 gitu? AK3 umum kalau misalnya SPO-nya sudah AK3 bisa diajukan asistennya. Dan kalau disetujui manajemen ya berangkat aja. Jadi Bang, K3 kan yang di pikiran saya kan kayak APD gitu kan untuk AK3, ahli K3. Iya, ya, maksudnya dalam pikiran saya kan K3 tuh buat melindungi diri dari bahaya gitu Bang, nggak sekedar B3 aja gitu. Nah, itu ngurus-ngurus gitu nggak sih Bang keselamatan buat karyawannya gitu? Ya, jadi kita ini ada Adil nih. Halo Adil. Nah, belum ada suaranya. Adil. Halo. Nah, Adil ini udah AK3 ini dia. Itu penerapannya gimana Bang buat keselamatan karyawan? Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pertama kita harus memastikan seluruh karyawan memakai APD. APD-nya apa aja? APD standar itu helm, baju, sepatu safety. Itu yang sudah harus melekat saat karyawan masuk ke pabrik. Terus kalau misalnya tergantung pekerjaan, misalnya mau ngelas itu harus ada sarung tangan las, harus ada kedok las, harus ada apron. Nah, itu kita semua yang dari kita yang merencanakan, kita budget, kebutuhannya berapa setahun, kita yang PR itu kita yang mesen ke Jakarta, dan kita yang membagikan. Nanti saat kita membagikan APD, itu ada berita acara serah terima, terus juga kita memastikan kita inspeksi, udah pakai belum orang itu APD-nya gitu. Itu ada dokumennya semua. Dokumennya itulah yang dicek saat audit. Nanti misalnya, saya bulan Juli ada audit SMK 3. Nah, nanti itu semua dokumen-dokumen itu, dari dokumen budgetnya, dari dokumen serah terimanya, pemakaian di lapangan, sudah benar belum? Berarti secara tidak langsung kayak ngawasin semua karyawannya Bang? Iya betul. Makanya kan rasanya rumit ya. Rasanya orang ada 100 lebih kita yang ngawasin gitu kan.
Nggak mungkin, makanya kita buat sistemnya tuh harus berjalan kalau karyawan semuanya udah pakai APD. Dan kita yang menyediakan. Makanya SPO itu pasti semua orang di pabrik kenal. Kenapa? Karena karyawannya pun sudah pakai APD, dia tahu mesennya ke kita gitu. Oke Bang, makasih Bang. Oke. Ya Bang, ini mau nanya, gimana? Apa masih ada sih Bang untuk karyawan-karyawan yang bandel gitu Bang, untuk suruh udah diingatkan gitu, suruh pakai APD tapi masih bandel gitu? Masih. Selama belum 2000 kali kita kasih tahu, belum dia otomatis pakai. Tapi karyawan nggak semuanya bandel. Yang pakai terus pun ada juga. Itulah kenapa kita disuruh jadi SPO di situ. Supaya semua orang pakai. Oh iya. Jadi kalau misal terjadi misalnya ada kayak kecelakaan dalam bekerja gitu, tanggung jawab SPO juga itu Bang? Kalau kecelakaan kerja, pertama pasti dicari SPO-nya. Oh, gitu ya. Kalau kecelakaan kerja. Sering terjadi nggak Bang kalau di pabrik Abang bekerja ini? Kalau di Sungai Bengkal, kita sudah zero accident. Zero accident, jadi tidak ada kecelakaan kerja. Kemarin juga udah mengajukan penghargaan, tapi nggak lulus, nggak tahu kenapa. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja, itu kan misalnya kecelakaan, terus dia harus ke rumah sakit. Nah nanti itu kan kita klaim BPJS tenaga kerja. Nah, itu ketahuan kalau kita ada kecelakaan di situ. Nah pabrik yang zero accident, itu di tenaga kerjanya kita nggak pernah klaim gitu. Berarti di pabrik itu nggak pernah ada kecelakaan kerja. Tapi sejauh ini saya nggak ada. Berarti Alhamdulillah nggak ada. pada nurut berarti. Karena nggak serta-merta mereka pakai APD terus nggak kecelakaan, nggak juga. Tapi melindungi, setidaknya melindungi. Ini ada pertanyaan di chat dari Bang Dolis Paris Oktarni. Izin bertanya, dalam aplikasi mendelegasikan tugas yang terkadang sudah kita susun berdasarkan matriks penting mendesak, namun faktanya tidak semuanya bisa aplikasikan dengan mulus, dan pada akhirnya plan yang sudah tersusun, action plan-nya menjadi acak. Mohon bagi tipsnya Bang terkait hal tersebut. Terima kasih Bang. Ya, jadi seperti kerja SPO, itu paling penting adalah kerjakan yang mudah dulu. Misal kita punya 10 pekerjaan dalam satu hari, kerjakan yang mudah dulu sampai terakhir yang paling susah. Tipsnya itu. Ada nggak sih Bang? Kita misalnya di pabrik udah ngerencanain dari pagi sampai siang kerjain ini, nanti sore kerjain ini. Tapi nanti tiba-tiba bos nyuruh, kamu ngerjain dulu ya. Ya udah, mau nggak mau kita kerjain. Dan kerjaan kita jangan ditinggal. Gimana caranya? Nanti bos bilang, mikir. Gitu. Ya, ini tugas yang paling berat sebagai SPO itu apa itu Bang? Tugas yang paling berat. Ya semuanya fatal kalau di SPO. Misal kita mau audit ISCC, ada kesalahan, ada temuan sehingga kita nggak bisa ISCC. Udah otomatis tuh di SPO-nya tuh. Jadi setiap sertifikasi itu semuanya utama. ISCC ada, RSPO ada, ISPO ada, SMK 3 ada, proper ada. Semuanya ini harus lulus. Jangan sampai ada yang nggak lulus. Semuanya berat, semuanya penting. Berarti harus gimana? Harus ditekunin gitu ya Bang? Ya, nanti seiring berjalannya waktu, memang sebelumnya saya juga nggak tahu SPO ini mengerjain apa ya. Tapi setelah terjun, oh ini harus begini, oh ini triknya seperti ini, nanti jalan semua. Oh iya. Ada tips nggak Bang buat ini, mana tahu ada dari kawan-kawan yang lain bisa menjadi SPO yang baik dan benar gitu tuh Bang. Ya, tipsnya adalah manajemen waktu.
Pinter-pinter kita bagi waktu, kita minggu ini mau nyicil apa, minggu depan mau nyicil apa, sampel udah dikirim atau belum, sampel bulanan, terus juga APD di gudang, APD-nya cukup apa enggak untuk karyawan, gitu sih. Itu kalau APD, pembagian APD itu kan kalau misalnya itu kan ketika kita minta terus maksudnya nggak langsung datang gitu Bang, itu berarti nunggunya berapa bulan gitu Bang kalau stoknya habis gitu. Nah, makanya kita itu harus punya 10% stok di gudang. Misalnya karyawan ada 120. Nah, itu 12 harus punya stok helm misalnya, ada 12 di gudang. Sepatu, kalau sepatu, ya kita pesan misalnya karyawan udah bocor nih Pak, udah bocor sepatunya, ya udah kita pesan aja. Kalau PR itu seenggaknya sebulan sampai sebulan setengah. Berarti harus dicek terus ya di gudang gitu ya Bang? Ya, kita kan punya sistem SAP namanya di komputer. Nah, itu di komputer aja kita bisa ngelihat, oh stoknya sekian. Ya Bang. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Dari Riki Gunawan dari TPS 2020. Dipersilakan Riki. Moderator, terima kasih. Mohon maaf Bang, sebelumnya tidak bisa on cam Bang karena sinyal. Oke. Sebelumnya Bang, perkenalkan Bang, saya Riki Gunawan Bang, TPS 20 dari Kalimantan Barat Bang. Dekat pabrik mana? Sebelumnya Bang, saya Bang dekat dengan Bang Gana Bang. Oh, pabrik apa itu ya? Gana ya? Kenanga ya? Kalau di Bang, iya Bang. Biasa kalau di tempat saya 1 jam lebih lah Bang dari tempat saya. Oh iya. Bang, mau nanya nih Bang, kalau yang di bidang Abang kan biasanya itu ada mengadakan penelitian tentang kualitas TBS gak Bang? Yang di biasanya di di Lorem itu Bang. Di grading. Nah, itu Bang untuk RSP ya Bang. Untuk RSPO-nya itu apakah untuk kualitas TBS dipertimbangkan juga Bang untuk di RSPO? Terima kasih Bang. Ya, kalau untuk yang menggrading, yang PIC grading, yang mensortir kualitas itu adalah asisten grading kan. Di sistem RSPO-nya itu pertama adalah bukan ke kualitas buahnya, tapi ke pertama misalnya kita punya buah luar pemasok TBS. Ini kita harus punya bukti, kita bayar nggak dia TBS-nya. Si pemasoknya kita training, kita kenalin sertifikasi nggak dia. Kita datang nggak lokasi dia, titik koordinatnya di mana, segala macem. Nah, RSPO-nya tuh lebih ke situ. Terus juga lebih ke si karyawan grading. Kalau ada anggota tarik, itu mereka dibayar nggak BPJS-nya. Hal-hal itu yang diurus RSPO, SPO officer. Kalau kualitas buahnya yang ngurus asisten grading. Gitu. Jadi SPO officer lebih ke ngurus ke legalnya, lebih ngurus ke sertifikasinya. Kalau misalnya di situ ada pekerja pihak ketiga, tidak ada BPJS-nya, nah itu nggak boleh. Di RSPO nggak boleh seperti itu. Semua harus dibayar BPJS. Itu makanya SPO ada di situ untuk memastikan dokumen itu. Ada nggak dia pembayaran BPJS-nya, pakai APD nggak mereka, gitu. Terus misalnya dari pemasok buah, kita harus minta tuh surat legal tanahnya, dia apakah SKT, apakah milik sendiri tanahnya, gitu-gitu, yang diurus RSPO. Oh, berarti Bang itu cuma mengurus sertifikasi dan legal gitu ya Bang? Ya, bukan ngurus kualitas buahnya. Oh, itu Bang, mau nanya lagi Bang. Ya. Kalau di pabrik itu Bang untuk RSPO itu untuk energi yang misalkan CO2 yang dikeluarkan di pabrik itu biasa dihitung tidak Bang untuk dihitung. RSPO itu Bang? Itu kita itu Bang
Itu Bang, cara menghitungnya itu gimana Bang? Ya, jadi namanya kita GHG, greenhouse gas rumah kaca. Itu kita hitungnya per tahun. Jadi dalam setahun misalnya Januari sampai Desember 2020. Kita menghitung nih GHG 2021, kita pakai data 2020. Kita hitung pemakaian solar dari Januari sampai Desember, kita rekap. Pemakaian karbonat kita rekap, berapa TBS yang masuk kita rekap, berapa TBS olah OR-nya kita rekap. Itu semua nanti data-data itu dia punya nilai GHG sendiri-sendiri, ada pengalinya. Jadi semuanya data direkap, masukkan ke pengalinya, keluar deh GHG-nya. Gitu. Oh, baik Bang. Terima kasih Bang. Jadi bukan harian ya, GHG-nya itu adalah data setahun. Nanti data 2020 misalnya kita punya nanti GHG 2021 gitu. Jadi setiap 1 ton CPO satu ton ya. Berapa sih kilogram gas CO2 yang kita keluarkan tuh ada. Dan yang fokus ke situ adalah ISCC. Tuh. Baik Bang. Itu Bang, mau nanya lagi satu lagi Bang. Ya. Mohon maaf Bang. Itu Bang, kalau misalkan di kebun itu kan Bang banyak itu Bang pemakaian kendaraan gitu Bang. Pasti kan otomatis untuk perhitungan GHG-nya lebih besar kan Bang. Jadi itu gimana Bang? Apakah itu perhitungan untuk mendapatkan RSPO-nya sama dengan kebun atau kalau pabrik khusus pabrik saja Bang atau kebun khusus kebun saja gitu Bang? Jadi GHG itu adalah secara total. Pertama penghasil GHG adalah kebun. Kebun untuk operasional dia produksi buah, itu ada GHG-nya. Berapa sih jaraknya, berapa sih solar yang dipakai, seperti itu. Dari kebun ke pabrik ada jarak kan, nah, jaraknya itu ada solarnya juga. Itu nambah lagi dari GHG kebun ditambah GHG transport ke pabrik. Dari pabrik, dalam pengolahannya itu ada GHG lagi. Nah, itu dihitung lagi, ditambah lagi dari CPO pabrik ke bulking. Jaraknya berapa tripnya, itu nambah lagi GHG. Dari bulking, ngirim ke pelabuhan, berapa jaraknya, berapa solar yang dipakai, hitung lagi GHG-nya, sampai dia jadi minyak. Gitu. Semuanya itu nambah semua, bukan sendiri-sendiri. Itulah yang namanya supply chain. Semuanya rantai pasoknya itu terhubung gitu, nambah semua. Gitu. Oh, berarti Bang itu di kebun dengan di pabrik itu dijadikan satu rangkap gitu ya Bang? Iya, kebun punya nilai. Nilai kebun ada, nilai kebun punya nilai. Pabrik adalah nilai kebun tambah nilai pabrik. Gitu. Nanti di pelabuhan nilainya berapa ya? Pelabuhan tambah pabrik tambah kebun. Gitu. Oh, baik Bang, paham Bang. Terima kasih Bang. Oke. Ya, terima kasih Ricky. Ya, ini mau nanya juga nih Bang, kalau syarat utama suatu pabrik itu untuk mendapatkan sertifikasi itu apa aja gitu Bang? Syarat-syaratnya gitu. Syaratnya itu dia yang dikerjakan SPO. Checklistnya itu semuanya harus tersedia saat audit. Contohnya ya data misalnya pembayaran BPJS karyawan, ada data sosialisasi karyawan, ada data APD, ada data legal terkait izin LA, izin B3, izin mesin, terus karyawannya juga udah disertifikasi atau belum, gitu-gitu. Itu semua listnya ada semua. Itu yang harus dilengkapi kalau misalnya pabrik dan kebun mau sertifikasi. Jadi kalau yang tidak sertifikasi itu sebenarnya nggak apa-apa juga ya Bang? Atau ada pengaruhnya gitu untuk sama yang lain negara atau ekspornya gitu? Ya, jadi sertifikasi itu adalah SIM untuk kita jualan ke Eropa atau ke Brazil atau ke Amerika, itu SIM-nya. Dan itu harganya beda. Misalnya harga minyak ISCC 12.000, nanti harga non sertifikasi cuma 10.000. Nah gitu, bisnis juga.
Oh iya iya. Berarti di Indonesia ini masih kira-kira masih banyak gitu yang belum sertifikasi atau gimana gitu ya, Bang? Nah, kalau di Sinarmas sih hampir semua sudah sertifikasi. Kalau di luar saya nggak tahu. Oh, iya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bang Septian Ramajodi, TPS 2019. Izin bertanya, apakah kebijakan Eropa yang stop menggunakan TPO dari Indonesia dan kebijakan dari Swiss yang menerima CPO dari Indonesia mau mengaruhi standar yang digunakan, Bang? Atau standar yang digunakan masih sama, nggak ada perubahannya? Terima kasih. Ini pertanyaan elit global ini. Yang jelas, kalau minyak sawit ini adalah yang paling efisien daripada minyak-minyak yang lain, kayak minyak biji bunga matahari, dari minyak-minyak yang lain tuh minyak jagung. Sawit ini yang sangat efisien dan sangat murah kosnya. Jadi kalaupun Eropa misalnya mau stop ya nanti mereka makin mahal untuk harga bahan-bahan baku yang lain itu sih. Tapi kebijakan-kebijakan itu ya efek ke pabriknya nggak terlalu itu sih. Yang penting kita tiap hari kerja sertifikasi lancar. Tuh. Kalau kita nggak sertifikasi itu yang kita nggak bisa jualan. Oh ya, ini apa nih, Bang? Abang ini kan dulu kan jadi asisten bulking itu cukup lama gitu ya, Bang? Bulking, bulking ding, iya. Ya, bisa dijelaskan itu asisten bulking itu apa aja gitu, Bang? Ya, asisten bulking itu kerjanya pertama kita menerima tangki, menerima CPO dari pabrik-pabrik, terus masuk ke tangki minyaknya, terus dikirim ke kapal. Operasionalnya simpelnya seperti itu. Tapi kalau lebih mendetail ke dalam, misalnya saat penerimaan tangki, itu dicek, itu segelnya benar apa enggak. Kan kalau orang yang udah tahu lah, itu kan bisa kencing ibaratnya. Jadi bisa mencuri lah supir-supir itu, minyak yang di dalamnya. Itu kita cek dulu segelnya benar apa enggak. Terus juga saat unloading, masuk ke tangki, udah bener belum masuk tangki mana. Kan kita ada dua nih, ada CPO, ada PKO. Jangan sampai kecampur, kan jalurnya beda tuh. Kita harus pastiin itu. Terus juga kalau minyak tangki udah penuh, kita mau pengapalan, kita hubungan sama orang kapal, kita pasang selang. Kita kirim misalnya 3.000 ton. Nanti kita nentuin ini misalnya segini tuh full itu kapasitasnya 5.000. Nah, kalau 3.000 itu kira-kira berapa plat atau berapa senti lagi sisanya gitu. Operasional sih. Kalau simpelnya itu kita nerima CPO, ngirim CPO, itu aja. Oh iya, berarti cuman nyempel-nyempel gitu aja ya, Bang? Ya, sampelnya kita ambil. Tadi Abang bilang masih ada sopir-sopir yang mencuri itu sampai sekarang apa itu masih ada gitu, Bang? Kejadian-kejadian licik supir itu, Bang? Ya, kalau untuk di Sinarmas kita udah sangat ketat ya. Mobilnya kita kasih GPS. Di GPS itu kelihatan berapa sih kecepatannya, dia berhenti di mana, berapa menit, itu ada semua di GPS. Terus juga kita sudah pakai segelnya itu double. Udah disegel, digembok lagi, gemboknya disegel. Ada nomornya tercatat. Nah, kita sampai seketat itu. Berarti pengamanannya super ketat gitu ya, Bang? Pengamanannya udah ketat. Kalau kita kan transportnya sendiri kan, Sinarmas juga. Kadang ada pabrik yang nggak punya transport, dia pakai pihak ketiga. Kalau kita Sinarmas sendiri. Oke, Bang. Nih ada pertanyaan dari Bang Doli Paris Aktami. Izin bertanya, Bang, untuk sertifikasi proper kan ada tingkatannya. Misalkan proper hijau, biru, apakah ada kemungkinan sertifikasi proper tersebut
Misalkan yang sudah biru bisa kena suspend seperti sertifikasi RSPO, ISPO, ISCC. Jika bisa untuk mencapai proper yang lebih tinggi, apakah harus mengulang lagi dari tingkatan proper yang terendah atau melanjutkan yang sudah pernah didapat, Bang? Terima kasih. Ya, sebelumnya mau jelasin dulu proper itu adalah penilaian dari Dinas Lingkungan Hidup. Dia ada levelnya, level paling bawah itu hitam, level atasnya itu merah, lalu biru, lalu hijau, lalu emas. Nah, setiap tingkatan itu ada semakin ketat dia terkait terkait lingkungan hidup, peraturan-peraturan lingkungan hidup. Kalau kita biasanya pakai yang biru, yang standar banget itu yang biru. Kalau merah berarti kita ada yang tidak sesuai hasilnya gitu. Dan yang saya tahu tuh nggak connect sih antara sertifikasi proper ke RSPO ataupun ISPO ataupun ISCC. Nggak ada korelasinya, itu nggak ada. Kalau yang saya tahu ya. Oh, ya ini ada. Oke Bang, ini menanggapi Bang. Halo Bang. Ya, halo. Nah, yang saya maksud itu kalau kayak RSPO, ISPO sama ESCC itu kan ada tuh. Kalau misalnya dia beberapa kali temuan minor terus bisa jadi mayor. Nah, kalau udah beberapa kali mayor masih ditemukan kan bisa kena suspend. Nah, kalau untuk proper ini apakah bisa gitu kena suspend seperti sertifikasi yang tadi saya sebutkan gitu? Bukan yang saya maksud ini bukan korelasinya gitu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan nih kita udah dapat proper biru, ada nggak kemungkinan ketika kita tidak memenuhi kita kena suspend? Nah, ketika kita kena suspend tersebut, apakah kita kembali lagi ke tingkat proper yang paling bawah untuk mencapai yang tinggi tadi, atau nanti dia melanjutkan dari yang sudah ada seperti itu, Bang? Ya, jadi kalau di proper itu kita seperti ujian, seperti penilaian. Misalnya kita periodenya itu adalah Juni 2000, kalau sekarang nih ya, Juli 2020 sampai Juni 2021. Itu adalah rentang waktu penilaian proper. Di situ kita melengkapi data-data kan, ada di aplikasi namanya Simple. Itu kita ngisi semua datanya. Nanti kita lulus nih, misalnya lulusnya di biru, oke, ataupun kita dicalonkan untuk hijau. Nanti ada syarat-syarat lain yang harus kita penuhi untuk ke hijau itu. Dan yang memberi itu adalah dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau misalnya kita nggak patuh ibaratnya, ya kita otomatis merah di saat penilaian itu. Jadi ujiannya itu cuman saat di periode Juni 2021 nanti. Dilihat nih kita semua data-datanya. Oh, ini lengkap semua. Ini masuk parameter semua. Oke, biru. Oh, ini ada yang nggak patuh nih, tidak patuh. Nanti di temuan, setelah temuan kita bisa close nggak? Kalau nggak bisa close, ya udah kita merah. Proper kita merah. Rapotnya, ibaratnya rapot. Misalnya kita tahun ini dapat merah, ya udah nggak bisa lagi. Kalau udah rapot finalnya merah, udah nggak bisa kita rubah lagi. Kita harus nunggu tahun depan untuk mendapatkan biru. Baik. Saya pikir dia kayak bertingkat gitu kan. Jadi kayak misalnya udah dapat biru, nanti tahun depan kalau mau kalau misalnya mau ngajuin lagi bisa dapat hijau gitu. Oh, bisa, jadi dia tergantung rapor. Tapi menunggu tahun depan gitu. Oh, ya paham. Ataupun kita misalnya sudah dapat biru, terus kita dicalonkan untuk hijau tahun ini, nanti ada persyaratan lain yang harus kita lengkapi. Baik Bang, paham Bang. Terima kasih Bang. Rapot finalnya tuh ada gitu. Rapot finalnya misalnya tahun ini biru, ya udah. Berarti kita tahun ini biru. Rapot finalnya merah, ya udah merah. Kita merubahnya tahun depan. Seperti itu. Rapot. Oke, ya itu. Ini ada pertanyaan lagi dari
Bang Alvin Faisal. Selamat malam Bang Afel. Mohon sharingnya mengenai isu lingkungan seperti pencemaran limbah, LB3 ke lingkungan. Apakah pernah terjadi di pabrik sebagai SPO officer kiat-kiat untuk mengatasinya dengan masyarakat di sekitar bagaimana? Terima kasih. Ya, terkait isu lingkungan, kita yang paling sering itu adalah di kolam limbah. Maksudnya yang sering di masyarakat di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita ada isu itu sering tuh misalnya di kepala desa, Pak, tolong cek jalur air sungai, ini kok hitam. Ya kita cek, ternyata tidak ada kebocoran, IPAL-nya nggak ada kebocoran, di sungai-sungai kita pun nggak ada masalah, ya berarti nggak ada gitu. Untuk mengatasinya dengan masyarakat ya kita langsung cek lapangan, bener nggak data yang dikasih gitu, bener nggak itu misalnya ada tumpahan LB3, tumpahan dari kolam limbah. Bahkan sampai misalnya kan mobil truk tangki kita lewat dusun, lewat jalan kebun, lewat jalan masyarakat. Musim panas nih berdebu. Nah, nanti biasanya dari desa minta mobil buat nyiram jalan ya kita ikuti karena itu kan karena operasional kita juga gitu. Jadi kita nyiram jalan, ya nyiram. Itu seperti gitu sih. Oh, berarti langsung turun ke lapangan. Turun ke lapangan, misalnya ada laporan, ya langsung kita cek bener nggak. Ya Bang. Paham. Ini ada pertanyaan lagi dari Bang Aditya Prambudi, TPS 2019. Izin bertanya Bang, seperti yang Abang bilang tadi bahwasanya sawit lebih banyak menghasilkan minyak dan efisien daripada tanaman lain. Menurut Abang, kenapa Eropa menolak sawit dari Indonesia Bang? Dan katanya sawit juga menyumbangkan global warming yang cukup besar ya Bang. Cukup Bang. Ini ya baik lagi tadi ini pertanyaan elit global. Jadi ya paling efisien kenapa? Karena dalam satu sawit yang buahnya 50 kilo, dalam 50 kilo itu kita bisa dapat 10 kilo minyak. Dan kita bisa dapat minyak PKO-nya lagi, bisa dapat bahan bakar untuk fibernya lagi, bisa dapat cangkangnya lagi. Dalam satu tandan 50 kilo, dan dalam satu pohon itu ada beberapa buah gitu loh. Sedangkan kalau kita untuk menanam biji bunga matahari, itu kan bunga kecil gitu aja. Dan itu sekali tanam, sekali panen, tanam ulang, panen, tanam ulang. Makanya mahal harganya kan. Kalau sawit, 1 liternya aja hanya 14.000. Coba beli 1 liter minyak biji bunga matahari. Atau minyak biji jagung. Itu 500 itu aja udah setengah liter aja udah 30.000. Dari harganya aja kan udah jauh lebih efisien sawit. Makanya sawit sangat murah. Terkait isu-isu lingkungan, makanya kita wajib banget untuk RSPO, untuk ISCC, karena standar ini mereka yang buat, dari Eropa yang buat. Mereka sudah punya standar, tapi mereka sendiri yang menolaknya. Jadi kita harus apa coba? Gitu sih. Karena di RSPO dan ISCC kita membuktikan kalau sawit ini ramah lingkungan. Sawit ini setelah 20 tahun, 25 tahun kita tanam ulang lagi, kan sangat efisien dan sustainable. Oh ya, berarti gitu. Ini Bang, ada yang bertanya lagi dari Ricky Gunawan dari TPS 2020. Oke. Silakan Ricky. Baik, terima kasih moderator. Begini Bang, saya mau nanya Bang tentang berkaitan dengan limbah tadi Bang. Kan di sini di tempat saya itu Bang, ada beberapa pabrik itu terjadi kebocoran pipanya itu Bang, dan limbahnya itu mengalir ke sungai Bang. Nah, jadi itu gimana Bang untuk penetralisiran untuk limbahnya itu Bang? Apakah bisa dinetralisirkan lagi atau gimana? Ya, jadi
Untuk yang ngalir ke sungai itu kita ada namanya BOD. BOD ada, COD ada. Sebenarnya kalau BOD sudah di bawah dari 5.000 itu udah aman bagi lingkungan. Tapi kita tetap tidak kirim ke sungai, enggak. Kita tetap ke land aplikasi. Kita aplikasikan buat kebun kita sendiri. Sebenarnya limbah sawit itu subur. Kalau dia nggak subur, di sekeliling kolam limbah itu sudah gersang. Tapi nyatanya di sekeliling kolam limbah itu kita tanam pepaya, tumbuh subur. Kita tanam kangkung, kita kewalahan karena bisa nutupin limbahnya itu. Sebenarnya itu limbah organik, karena di pengolahan kelapa sawit, kita tidak memakai bahan kimia sama sekali. Itu buah sawit, kita rebus, kita blender, digester, kita press, terus minyaknya keluar, kita klarifikasi, dari penyaringan itu kita campur air panas, menghasilkan limbah. Nah, limbahnya nggak ada bahan kimianya sama sekali. Campuran lain itu nggak ada, hanya sawit semua, organik, yang aman untuk lingkungan. Sebenarnya seperti itu, kalau kita menelaah lebih dalam ya. Kalau misalnya ada kebocoran ya segera tetap ditindaklanjutin. Karena kita udah komitmen tidak membuang segala limbah ke lingkungan lain selain lingkungan kita sendiri. Apalagi limbah sawit, limbah air itu, IPAL. Gitu. Bang, ini Bang. Beberapa pabrik sudah ada kejadian memang Kalau ini kan Bang, limbahnya jebol segala macam, ya tetap harus di follow up, harus diperbaiki. Makanya harus langsung terjun ke lapangan, masalahnya di mana. Itu, Ricky. Tes. Halo Bang. Ya. Mohon maaf Bang, keluar masuk Bang jaringan. Gini Bang, kan di sini Bang, menurut masyarakat itu Bang, limbah sawit itu berprasangka banyak apa Bang, mengandung racun Bang. Seperti yang saya amati, yang tahun lalu itu terjadi di pabrik Bega itu Bang, di Kargil. Nah itu terjadi kebocoran Bang, dan limbahnya itu mengalir ke sungai. Nah limbahnya itu membuat ikan-ikan di sungai itu pada mati Bang, dan airnya itu pun Bang sangat bau gitu Bang, dan menyebabkan ikan itu mati gitu Bang. Jadi gimana itu Bang? Itulah membuat masyarakat itu berpandangan bahwa limbah pabrik itu mengandung racun gitu Bang. Racun. Jadi gimana Bang? Ya, dari Dinas Lingkungan Hidup itu sudah mengeluarkan parameter, saya lupa berapa undang-undangnya ya, tapi sudah ada syaratnya kalau kita keluar ke lingkungan untuk level BOD-nya, itulah yang dia nyerap oksigen dalam air. Saya lupa namanya apa itu. Jadi kalau misalnya terjadi kebocoran dan sampai ke sungai, kemana, yaitu langsung langsung kita progres. Itulah salah satu resiko adanya pabrik pengolahan. Gitu. Kalau misalnya ikan-ikan pada mati, ya ikan itu nggak kuat memang untuk di limbah sawit. Tapi kalau ke tanaman itu subur, seperti itu. Ke tanahnya itu subur. Oh iya Bang. Itu Bang, ini masyarakat di sini tuh Bang selalu berpandangan gitu Bang, limbah sawit itu beracun gitu Bang. Jadi saya pun ikut-ikutan juga gitu Bang, berpikiran bahwa berprasangka limbah sawit itu beracun gitu Bang. Limbahnya itu kan untuk tanah kan, untuk tanah supaya tanahnya itu subur, bukan untuk kita konsumsi. Kan enggak. Iya Bang, betul sekali Bang. Seperti itu sih. Tapi kalau misalnya dia sampai, itu kan operasional lah ya, dia sampai jebol misalnya, ada pipa yang bocor ya tetap langsung pasti nanti pabriknya kena denda atau kena suspensi.
Iya Bang, kalau di sini Bang, kalau apalagi kelalaian perusahaan itu biasanya kena hukum adat gitu Bang. Ya. Tapi kan bukan berarti saat ada terjadi suatu kebocoran kan perusahaan kan nggak diem kan, langsung Iya Bang, benar sekali Bang. lanjut. Seperti itu. Mungkin itu saja Bang. Terima kasih Bang. Kita bukan industri yang memang belak-belakan buang ke sungai, kan enggak kan? Itu Iya kan Bang. apa namanya? Bukan kelalaian, tapi ya misalnya pipa kan nggak mungkin nggak bisa bocor kan? Pasti makin lama makin tipis. Salah Iya, satu Bang. resikonya yaitu memang itu salah satu resiko yang setiap saat harus kita awasi. Itu Ricky. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke. Oke, ini mungkin itu tadi dari pertanyaan terakhir ya mungkin ya Bang. Ini dikarenakan waktu sudah semakin larut malam, sudah mungkin abangnya besok juga ingin beraktivitas kerja lagi. Kita akhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini. Sudah banyak kita mendapatkan ilmu sharing-sharing dari Bang Afel ini. Terima kasih. Sebelumnya Bang untuk mengakhiri sesi ini, untuk Bang Afel ini untuk memberikan closing statement buat kita semua Bang. Silakan Bang. Oke. Terkait tentang kesiapan untuk bekerja nanti, ini udah kalau saya lihat perkembangannya ini udah keren banget nih, apalagi di bidang otomasi untuk TPS sekarang ini, dan di bidang sosmednya jalan, terus juga teman-teman di otomasi itu jalan juga. Nah itu sih yang kalau bisa semuanya itu pandai dalam bidang otomasi, karena kedepannya kita semua akan diotomatiskan di pabrik ini. Itu tantangan untuk kita gitu. Kayak di pabrik di sini di Jambi ada pabrik Sungai Air Jernih, itu pintu rebusannya udah kebuka sendiri, lorinya udah nggak perlu ada orang tarik-tarik seling, sudah namanya pakai indexer, jadi ada lori bawahnya itu ada sistem hidrolik, bawahnya dorong sendiri. Nah, itu adalah tantangan-tantangan kita untuk kedepannya, apalagi untuk sekarang kita yang masih pada studi, fokuslah pada bidang otomasi. Kalau saya pesan tuh seperti itu. Oke, terima kasih Bang closing statement-nya. Semoga dapat memotivasi kita semua ini. Amin, amin, amin. Saya juga minta doanya, besok saya mau RSPO ISPO, semoga lancar, lulus, aman. Amin, amin Bang, semoga tidak ada kendala. Ya ini sebelum mengakhiri ini mungkin dari Pak Asep ada yang ingin disampaikan lagi Pak Asep? Halo Pak Asep. Itu mungkin terkendala jaringan mungkin ya. Langsung saja ya. Kita mengakhiri sesi tanya jawab ini pada malam ini. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu pembagian sertifikat pada operator. Silakan. Sertifikat nomor 001/05/Himpenas/2021 diberikan kepada Aveleri Tegar Wirangga Abdullah ST sebagai narasumber bintang alumni Himpunan Mahasiswa Pengolahan Sawit Himpenas dengan tema memetik inspirasi positif alumni untuk memacu persiapan diri dalam menghadapi dunia kerja. 4 April 2021, Dekan Fakultas Vokasi ITSB Dr. Asep Yunta Dharma MT menandatangani, Ketua Program Studi Teknologi Pengolahan Sawit ITSB Bapak Denny Rahmat STMT menandatangani. Ya, mungkin nanti setelah selesai acara ini bisa dikirimkan ke Bang Afel. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Dalam kesempatan ini disampaikan kepada Saudara Rus'an. Pada Saudara Rus'an, waktu dan layar dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya dan untuk memberkahkan waktu pada malam hari ini, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Marilah kita tutup acara malam hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrik alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama kepada seluruh peserta untuk menghidupkan fitur videonya. Kepada operator, silakan diambil. Mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya, kita foto bersama. Mungkin tangannya bisa sampai kayak gini sebagai identitas dari Himpunas ya. Nah. Oke. Ada 2 slide. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Ada chat. Ya nggak apa-apa yang nggak bisa mungkin. Sebentar. Oke, saya ulang 1, 2, 3. Ya, bisa tahan dulu sebentar. Ya, sekali lagi untuk slide keduanya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Udah cukup. Iya, dengan berakhirnya foto bersama tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator pada acara ini memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih buat Bang Afel, Pak Asep. Terima kasih Bang Afel, Bang Pak Asep. Ya, sama-sama. Makasih, Bang. Izin keluar ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Baik. Makasih Bang Afel. Semangat untuk besok ya. Thank you. Izin live dulu. Buat abang-abang alumni yang udah menyempatkan waktunya hadir ini. Gak ada absen, Bang.